saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan memulaikan persekutuan doa kita. Mari saya mengajak kepada kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita mau menikmati kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau siapkan kehidupan kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sucikan kami Tuhan. Layakan setiap pribadi kami Tuhan. Untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami mau menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang layak terima pujian kami. Kaulah yang layak terima pengagungan kami Tuhan. Sebab hanya Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kau Yesus yang berarti dalam hidup kami. Kami sangat rindu Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini. Bekerjalah di setiap pribadi kami Tuhan. Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah. Sebab Kau yang layak ditinggikan. Sebab Kau yang layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu menyembah-Mu seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami.
saya jemput seluruh sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Terima kasih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu, Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Sekali lagi, seperti rusa rindu sungaimu Tuhan. Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu, Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau yang berotoritas dalam hidup kami. Engkau yang mengatur seluruh hidup kami ketika kami ada dalam Engkau. Melalui kekuatan kuasa Roh Kudus. Roh itulah yang akan menolong, membimbing kami, menuntun kami setiap hari.
kami perlu, kami butuh Engkau Roh Kudus. Biar Engkau tetap tinggal di dalam kami, memimpin kami, menuntun dan menyertai kami. Kami mau menyembah Engkau, namun kami ingin mendengarkan kebenaran firman Allah terlebih dahulu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua jemaat di rumah atau di daerah-daerah yang lain atau di mana saja engkau sedang mengikuti siaran kami ini. Puji Tuhan, salam sehat. Tuhan ada bersama kita. Amin. Baiklah, di malam ini kita akan menyembah Tuhan. Namun kita mau melihat firman Allah terlebih dahulu. Kemarin malam saya menutup dengan dua tokoh yang dipenuhkan oleh kebenaran dan Roh Kudus memimpin kehidupan mereka. Salah satu Nikodemus yang saya bahas tadi malam, dan Cornelius, seorang kepala pasukan Italia, perwira, tapi dia butuh Roh Kudus. Begitu juga Nikodemus, seorang guru agama, bahkan anggota dari Sanhedrin, ya, bagi bangsa Israel. Kalau masuk dalam anggota ini adalah orang-orang pilihan. Namun ketika dia jumpa dengan Yesus, di mana Yesus berkata, jikalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Engkau tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Ini luar biasa. Ya, kagetlah Nikodemus. Tetapi hal yang menarik, sedikit saya mau kembali kepada Nikodemus. Di saat dia menerima firman Allah dari Yesus, maka terjadilah sebuah perubahan sehingga dia berani membela akan Yesus. Nah, ini saya akan membawa dari kata berani, ya, berani, ya, menyampaikan kebenaran Allah. Artinya kita berapologet yang benar, dalam bahasa lain apologia, ya, berani mempertanggungjawabkan kebenaran, ya, Allah. Dan itu yang dialami oleh Nikodemus. Sebabnya di dalam firman Allah dikatakan, ya, Nikodemus, kalau saya ingin balik sedikit tadi malam, ya, dalam Yohanes 7 ayat 50 sampai ayat 52, Yohanes pasal 7 ayat 50 sampai ayat yang ke-52, dia sedang berdebat dengan ahli-ahli Taurat, ya. Ya, dia sedang berdebat dengan teman-temannya, orang-orang Farisi. Nikodemus seorang dari mereka, seorang dari kelompok mereka, seorang dari anggota Sanhedrin ini, ya. Nah, yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka itu yang dahulu. Terus, apakah hukum Taurat kita? Perhatikan, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ayat berikut. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ayat berikut, kita lihat. Dikatakan, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Di sini kita melihat bahwa mereka telah mengetahui, Nikodemus adalah bagian dari mereka. Tapi Nikodemus sedang berbicara bagaimana mereka sedang mempersalahkan Yesus. Tapi Nikodemus mulai membela, dan terbuktilah pembelaan Nikodemus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 39, mulai ayat 38 sampai ayat 40. Yohanes 19 ayat yang ke-38 sampai 40. Ya, di sana dikatakan, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus melakukan permintaannya itu, lalu datanglah ia
dan menurunkan mayat itu. Ayat berikut, perhatikan. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mor dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Terus ayat berikut. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhnya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Saudara lihat, Nikodemus dia datang. Di mana ada sesuatu yang sudah terjadi perubahan. Yang tadinya dia bertentangan dengan Yesus seperti teman-teman dia, orang-orang ya Farisi, ahli Taurat. Tetapi kebenaran itu sedang bekerja di dalam Nikodemus. Dia punya keberanian untuk punya sikap dan memberi pernyataan. Nah inilah saudara, saya ingin membawa saudara bagaimana kemampuan, kehebatan, pekerjaan Roh Kudus ketika engkau ya dipenuhkan, di mana ada keberanian untuk memberitakan, untuk menyampaikan kebenaran. Ini bagian yang berikut. Tapi saya ingin membicara malam ini tanda-tanda ya orang-orang yang telah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ada tanda ya, sekali lagi ada tanda bagaimana ya orang-orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada buah ya, ada buahnya. Ini tanda. Sebabnya dalam surat Galatia pasal 5 mulai ayat 22 sampai 23 itu tanda seseorang yang telah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ada 9 poin yang kita baca di dalam ayat ini. Bagaimana seseorang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang pertama dikatakan kasih. Ini kasih, ini pertama. Ya kasih. Yang kedua sukacita. Ada damai sejahtera. Ketiga ada dikatakan firman Allah kemurahan, kesetiaan, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini tanda ya seseorang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ini luar biasa. Sebabnya 2 tanda ini yang harus kita lihat, buah roh dan buah kasih. Nah, buah kasih itu dikatakan dalam 1 Korintus 13 mulai ayat yang keempat. Ada buahnya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus firman Allah berkata ayat-ayat ini, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terus Alkitab berkata, saudara lihat, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kesabaran. Terus kita kejar ayat ini. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu, akan berbuah. Tidak dapat dibohongi akan diri kita. Tidak dapat. Dan ini satu pertanggungjawaban. Inilah apologet kita, ya, pertanggungjawaban kita. Apologea dalam bahasa Yunani, apologea, ya. Kita berani mempertanggungjawabkan ya dari kebenaran Allah di dalam diri kita. Ini yang sangat perlu dan ini berbuah. Nah bisa membohongi, oh saya sudah dipenuhkan Roh Kudus, tetapi keadaannya tidak ada buah-buah perubahan, tidak ada buah-buah pertobatan. Saudara, ya. Seringkali kita tertipu dengan orang-orang yang kelihatannya pada saat dia berdoa seperti ada kata-kata bahasa roh. Tetapi saudara tidak bisa dibohongi dari sikap dan tingkah laku itu akan terlihat. Ini semakin dalam kita untuk mengejar bagaimana kita ini
adalah seorang anak Tuhan. Semua saya sudah berbicara dari beberapa malam. Kerangka pikir kita, pola pikir kita atau mindset kita, semua akan berubah. Kita akan memiliki cara hidup Kristus. Ketika Roh Allah sudah memenuhi kita, oh saudara, ini yang perlu harus kita perhatikan. Perbuatan kebaikan kita untuk memberi itu biasa itu saudara. Ya, tapi bagaimana kekuatan iman kita di saat-saat kita sedang menghadapi krisis, di saat-saat kita sedang menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Di sini peranan Roh Kudus, Dia memberikan keberanian kepada kita. Ini perlu, ini penting. Sebabnya ada berita, ada kesaksian dari dalam kehidupan seseorang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Pertama, orang melihat saudara diri kita ada perubahan. Cara berbicara kita ada perubahan. Ini akan dilihat oleh semua orang dalam hidup kita. Jangan membohongi saudara, tidak bisa. Tidak bisa saudara ya. Apapun alasan saudara dapat memperlihatkan saudara adalah orang yang sangat setia. Tapi di luar gereja kalau perbuatanmu tidak ada perubahan, saudara, ini sangat berbahaya, ini sangat celaka. Mengapa? Engkau belum dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu tandanya. Tapi kalau engkau sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada buahnya. Sekali lagi, ada buahnya. Karena dalam Yohanes pasal 3 ayat 34 berkata, Yohanes 3 ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena apa? Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Rasul Paulus berkata, hidup kita adalah firman yang terbuka, yang dibaca, artinya surat yang terbuka itu firman. Kebenaran itu dibaca. Kita tidak fasih ya untuk mungkin dapat berbicara, tetapi setiap ucapan kita ada otoritas, ada kuasa. Ada pengurapan yang saya sudah jelaskan beberapa malam yang lalu. Orang akan dapat mendengar setiap ucapan, setiap perkataan kita. Karena di dalam kita ada otoritas, ada urapan, ada kuasa. Haleluya. Dan ini bagian dari buah yang ada di dalam kita. Kita berani untuk menyampaikan firman Allah. Kisah 4 ayat 31 berkata, Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini tanda. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, ada kesaksian, kita berani menyampaikan kebenaran. Kita tidak ada kompromi dengan kejahatan. Kita berani menyampaikan kebenaran. Roh Kudus mendorong kita saudara untuk menyampaikan kebenaran yang ada. Sekalipun mungkin engkau punya sahabat yang terdekat. Tadinya engkau sungkan, aduh gimana kalau saya bicara. Tapi Roh Kudus akan mendorong engkau untuk engkau dapat menyampaikan akan kebenaran. Lihat firman Allah. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Memberitakan kebenaran dengan berani. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Dia memberikan kita keberanian untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Firman Allah yang lain dalam Efesus 6 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Bagaimana peranan Roh Allah dalam kita. Ya, Efesus 6 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, di sana dikatakan firman Allah. Efesus pasal 6 ayat 18 mulai. Dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu dalam roh.
Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Terus firman Allah berkata, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjara. Berdoa supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana sebenarnya aku bicara. Coba kita lihat ayat yang seterusnya. Apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam suratan Efesus ini. Ya, pasal 6 sampai tadi ayat yang ke-20. Ya, ayat yang ke-20. Dikatakan, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjara. Berdoa supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Rasul Paulus, doakan untuk kami supaya kami tetap berani. Tetapi ingat, Roh Allah akan memampukan kita. Roh Allah yang akan memberikan kita kemampuan, yang akan memberikan keberanian. Sebagai contoh, bagaimana ya seseorang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Di dalam kisah pasal 7, kisah Rasul pasal 7. Sebenarnya ini satu cerita mengenai Stefanus. Mulai ayat yang pertama sampai ayat 60. Tapi kita akan membaca saja mulai ayat 55. Ya. Mulai ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Luar biasa. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, ini Stefanus sudah diancam. Dia akan dirajam dengan batu. Tetapi apakah dia terhindar dari ancaman itu? Tidak. Dia masuk. Tetapi saudara tahu, semua batu yang dilemparkan tidak terasa dalam dirinya. Dia mati. Tetapi Roh Kudus tadi ayat 55 berkata, ya, Roh Kudus memberi dia keberanian. Dia penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit. Menatap ke langit. Semua ancaman, semua lemparan batu itu dia tidak terasa. Karena dia sudah mendapat perlindungan dari kuasa Roh Kudus. Saudara, mungkin kita bukan diancam akan dilempar dengan batu, tapi situasi dunia sedang mengancam kita. Saudara, kita perlu mengikuti aturan pemerintah, itu sangat perlu. Sangat perlu. Tapi saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, jangan terlalu takut dengan situasi ini. Jangan, saudara. Iblis tertawa kepada kita. Kita perlu mengikuti aturan-aturan yang ada, ya harus. Tapi kita jangan terlalu takut. Ada Roh Kudus itu akan melindungi, memberi kekuatan bagi kita. Berdoalah dalam roh dan berjaga-jaga. Itu firman Allah dengan jelas berkata. Dalam roh, berdoalah dalam permohonan. Tapi sambil berjaga. Tapi kita jangan terlalu takut dengan ancaman dunia, dengan intimidasi dunia. Jangan terlalu takut. Tetap kita mengikuti semua ketentuan-ketentuan ada. Tetapi saudara, saya mau katakan, ketika roh di dalam kita, Roh Kudus dalam kita, saudara, kita akan terhindar dari segala-galanya. Kita tidak ada ketakutan, ada keberanian bagi kita untuk kita dapat melalui semua persoalan-persoalan dunia yang kita akan hadapi. Saya sudah berulang kali berkata, saudara, ini baru permulaan, baru awal menjelang Tuhan datang. Di mana dunia pada ketakutan, akan ada lagi lebih berat yang Tuhan akan nyatakan bagi dunia. Supaya banyak orang akan bertobat dan datang kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus, dijamah oleh Roh Kudus, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Seperti Stefanus, dia melihat menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus. Dia melihat Yesus ada. Ini luar biasa. Kalau roh Allah ada dalam kita, engkau akan melihat kemuliaan Allah dan engkau akan melihat Yesus ada dengan saudara. Ini luar biasa. Bagaimana firman Allah menjanjikan bagi kita yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi malam ini saya berkata tentang bagaimana orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus ada tanda, ada buah roh, ada buah kasih. Tidak bisa dibohongi saudara, tidak bisa. Itu pasti akan berbuah, ya, akan berbuah, akan terlihat. Dan kita akan punya keberanian untuk memberitakan firman karena Roh Kudus yang menyertai kita. Kita punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Tidak diragukan lagi apologetika kita. Tidak diragukan lagi. Pertanggungjawaban akan kebenaran itu menjadi nyata dengan sikap Kristus yang ada di dalam kita. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. Saudara, meminta Roh Kudus tidak usah ngotot-ngotot, saudara. Tidak bisa. Kita meminta Roh Kudus, hati yang dipersiapkan. Ini perlu. Saya sudah banyak kali katakan, ada tempat. Ada tempat. Mengapa Roh Kudus tidak dicurahkan dalam perjanjian lama? Saudara tidak jumpai. Roh Kudus saja datang dan pergi. Sesaatnya hanya datang dan pergi. Roh Kudus belum punya tempat. Tapi ketika engkau belajar dalam surat Ibrani pasal 9. Engkau melihat ketika korban Yesus yang sempurna. Telah datang memberikan pengudusan. Bukan secara lahiriah. Tapi pengudusan di dalam batin ya kita. Maka dia telah mendirikan gereja untuk menyambut Roh Kudus di dalamnya. Dia telah menguduskan, menyucikan hati kita. Maka Roh Kudus ada tempat. Saudara, ada tempat. Karena ada korban Yesus yang sempurna. Telah menguduskan, menyucikan hati kita. Saudara, tidak usah ngotot teriak-teriak. Saudara, hanya persiap, katakan haleluya. Menyembah saja. Saudara menyembah saja kepada Tuhan. Menyembah terus dan sambil mempersiapkan hati saudara. Saudara berbicara dengan Tuhan, ini saya Tuhan, menyembah terus, berbahasa. Saudara bahasa sorga, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus ketika melihat sudah ada tempat, dia datang. Akan memenuhi kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita semua, kita mau menyembah Tuhan. Mereka akan memimpin penyembahan di sore hari. Kita berlutut semua, bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita punya keberanian. Ya, ketika seorang, ada tanda saudara seorang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tuhan ada bersama-sama dengan kita malam ini. Menyembah dia, menyembah dia. Haleluya, menyembah dia, haleluya, haleluya. Kita perlu menyembah dia, glory, sembah dia, haleluya, haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan. Kami agungkan. Kami rindu hadirat-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kami rindu jamahan kuasa Roh-Mu menguasai setiap kehidupan kami Bapa. Mari kami mau undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami yang ada pada saat malam hari ini. Baik kami di tempat ini maupun dimanapun sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, kami percaya dilawati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan setiap ungkapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Menjamah setiap kehidupan kami. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan. Kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau merasakan kuasa jamahan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud dan menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu, kami rindu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan Yesus, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, bersujud dan menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu, kami rindu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Mari sama-sama katakan puji. Biar balas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami surahkan. Haleluya Yesus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, bersujud dan menyembah. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami merindukan kuasa jemaat. Ajaib Engkau Tuhan, kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku
kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Curahkan Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, bakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, biar belas kasihan-Mu. Mari semua melambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan turun di tempat ini, turun menjaga setiap pribadi kami saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
nyatakan pujian ini. Biar belas kasihan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini Tuhan, sampai seluruh negeri ini, amin, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sekali lagi, sampai seluruh negeri ini Tuhan. Inilah pengakuan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau memuliakan nama Yesus. Karena Dialah yang layak terima setiap pujian kita. Dialah yang layak terima penyembahan kita pada saat malam hari ini. Karena Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia adalah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang berdaulat. Haleluya Yesus. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Kami rindu kuasa Roh-Mu menjamah kami, memulihkan kami, membebaskan kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus. Kami memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Berikan kami hati mau menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak disembah Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu menjamah kami. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, bertahtalah di tempat ini. Urapan-Mu memulihkan kami. Yesus, Yesus Tuhan.
Yesus Tuhan, Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak disembah. Pada malam hari ini kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, Kami sembah. jangan pernah tinggalkan kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Haleluya. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis. Haleluya. Engkaulah satu-satunya alasan kami Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Bapa. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sembah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Yesus, Tuhan Yesus. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang termanis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Oh Yesus. Yesus kami Terima kasih sembah. Yesus Tuhan. kami agungkan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima pujian, terima hormat kami. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau jamah kami Tuhan. Kau memulihkan kami Bapa. Lekatkan kami Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus.
terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yes Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus. Kaulah yang layak Tuhan, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami sembah Roh Kudus Terima kasih bekerja. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang termanis dalam hidup kami. Jaga kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Tetapkan setiap hati kami Tuhan. Untuk kami tetap terus menyembah-Mu. Untuk kami tetap terus mengagungkan nama-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Dengan iman katakan puji. Haleluya Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dalam hidup kami. Yesus. Perbaharui kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sukacita Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati yang baru untuk kami dapat menyembah-Mu Tuhan. Untuk kami dapat mengagungkan nama-Mu Tuhan. Ya Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan roh-Mu dalamku, beriku hati baru. Bersihku hati baru, ya Allahku. Ya Allah.
sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku, jagaku Tuhan. Jagaku dalam hadiratmu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku, jagaku Tuhan. Jagaku dalam hadiratmu Tuhan. Jangan ambil rohmu dalam. Terima kasih Tuhan. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Kita akan pujian ini dan Allah dengan penuh kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau minta Tuhan beri kami hati yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati baru ya Allah kami, ya Allah, dan bangkitkan roh kami, dan bangkitkan rohmu dalamku. Beriku hati baru. Beriku hati baru, ya Allah, glory, dan bangkitkan roh dalamku. Oh, jagaku hadiratmu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Sukacita keselamatanku, jangan ambil rohmu dariku. Jemaat Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Daud pernah gagal,
Yang Daud takut kalau roh itu meninggalkan dia. Daud tahu ini kehidupan, ini kekuatan. Dia berkata, jangan ambil. Jangan ambil rohmu. Perbaharui, perbaharui. Perbaharui Tuhan. Kembalikan, kembalikan, kembalikan rohmu. Haleluya. Terus sembah dia, terus sembah dia, terus. Kami memuji. Oh, jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, jangan ambil roh dariku. Oh, perbarui sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu jaga ku dalam. Jaga. Mari. Haleluya. Mari. Hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil, oh Yesus. Oh, perbarui sukacita keselamatan. Jangan ambil roh-Mu sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Ajaib. Kuralabata, kuralabata. Ajaib, ajaib. Kuralabata, kuralabata. Ajaib. Sembah, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Curahkan kuasa. Curahkan kuasa-Mu Bapa. Curahkan kuasa-Mu Yesus. Haleluya. 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 Glory buat Yesus. Glory buat Yesus. Glory buat Yesus. Jaga ku dalam hadirat-Mu. Amin. Jangan dariku.
keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Cita keselamatanku. Haleluya. Jangan ambil rohmu dariku. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Oh, angkat suara saudara sambil menyembah Dia. Bersorak-sorai bagi Dia. Angkat suara saudara. Haleluya, 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 haleluya. Terus haleluya. Terus haleluya. Terus haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terus haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 terus sembah, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Kami memuliakan Engkau, Yesus. Ajaib. Terima kasih. Ajaib. Terima kasih. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, di barat, utara, dan selatan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Glory, amen. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amen, amen, amen. Di timur, di barat, utara, dan selatan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan, ada gerakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Terus, haleluya, ada gerakan. Ada gerakan Roh Allah. Glory, sambil menyembah Dia. Haleluya, glory, glory. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amen, amen. Di timur, di barat, utara, dan selatan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan, ada gerakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Terus ada gerakan, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh. Ada gerakan Roh Allah di sini. Glory, glory. Di timur, di barat, utara,
dan selatan. Ada gerakan, ada gerakan, ada gerakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalir, oh Roh Kudus, tempat ini mengalir, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kami tetap menantikan janji-Mu Kasih Tuhan. sampai kami dipenuhi. Mengalirlah Roh Kudus di dalam kami. Mengalirlah Roh Kudus di dalam jemaat-Mu. Kami rindu, kami butuh Roh Kudus. Kami kuat, kami mampu di dunia ini bukan karena kami, karena Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus mengalir, mengalir. Kuasa Roh Kudus Mengalir di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkanku. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami tetap menantikan apa yang Engkau janjikan Tuhan Yesus. Sampai kami semua dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kami berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri doa kami di malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Besok malam tetap kita ada di tempat ini jam 7. Kita kembali ada bersama-sama, berdoa bersama-sama besok malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat beristirahat. Amin.